Terduga pelaku pelecehan seksual berinisial F diketahui merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Galuh atau Unigal, Ciamis. Hal ini terbukti dari database kampus. Menanggapi informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan seorang mahasiswa dalam sebuah kasus hukum, Direktur Kemahasiswaan Universitas Galuh atau Unigal, Ciamis, Erlana Suwarlan, Jumat 9 Mei 2025, menyatakan bahwa pihak kampus belum menerima informasi resmi dari kepolisian dan tidak dapat berspekulasi lebih jauh terkait identitas maupun institusi asal terduga pelaku. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Priangan, Ai Sani Nuryani. Rekan Ai, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, Alinda dan juga Tribuners dimanapun berada. Ini terduga pelaku pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Ciamis berinisial F diketahui ternyata merupakan mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Galuh atau Unigal Ciamis, dan hal itu juga terbukti dari database kampus. Menanggapi informasi yang beredar terkait dugaan keterlibatan seorang mahasiswa Unigal dalam sebuah kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual, Direktur Kemahasiswaan Universitas Galuh atau Unigal Ciamis, Erlan Suwarlan menyatakan bahwasanya hingga saat ini pihak kampus belum menerima informasi resmi dari pihak kepolisian dan juga tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait dengan identitas maupun institusi asal terduga pelaku tersebut. Menurutnya, secara prinsip semua perguruan tinggi itu pasti mendukung upaya penegakan hukum dan siap berkoordinasi apabila pihaknya diperlukan. Namun hingga saat ini Unigal juga belum memastikan apakah terduga pelaku pelecehan seksual tersebut merupakan mahasiswa dari kampus tersebut atau bukan. Dikatakan Erlan bahwasanya pihaknya menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, dan juga pada saat yang sama dia juga harus menjunjung asas praduga tak bersalah sampai dengan adanya penjelasan resmi dari pihak berwenang. Pihaknya masih belum dapat memberikan keterangan lebih jauh daripada itu. Erlan juga menambahkan bahwasanya apabila nanti terbukti bahwa individu yang bersangkutan tersebut adalah mahasiswa di Unigal Ciamis, tanpa mengabaikan tanggung jawab institusi dalam menjaga nama baik, ia juga akan memastikan bahwa Unigal akan bertindak sesuai dengan prosedur dan juga prinsip-prinsip keadilan. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Dekan Fakultas Hukum Unigal, Nina Herlina, juga masih bungkam dan malah meminta awak media ataupun para jurnalis untuk bertanya kepada pihak universitas terkait kasus yang sedang hangat dibicarakan di Kabupaten Ciamis saat ini. Kemudian saat dikonfirmasi juga Kapolres Ciamis, AKBP Akmal, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap adanya kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Ciamis. Kemudian Kapolres juga menegaskan bahwa selain daripada penegakan hukum terhadap pelaku, yang lebih penting adalah bagaimana memastikan pemulihan menyeluruh bagi para korban kekerasan seksual yang notabene merupakan anak-anak di bawah umur. Dan menurutnya apabila korban tidak mendapatkan pemulihan secara maksimal, mereka akan beresiko mengalami trauma yang berkepanjangan dan juga bahkan bisa berpotensi menjadi pelaku di masa yang akan datang gitu. Kemudian pihaknya juga sangat terbuka untuk menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat jika ada dugaan pelanggaran terhadap perlindungan anak dan juga perempuan. Pihaknya juga menerima pengaduan dalam bentuk apapun daripada kasus-kasus yang ada di Kabupaten Ciamis. Dijelaskan AKBP Akmal bahwasanya kasus tersebut juga pertama kali terungkap setelah adanya laporan dari salah satu orang tua korban pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial F di Kabupaten Ciamis. Sampai saat ini penyidik Satreskrim Polres Ciamis telah menjalin koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk nantinya melakukan pendampingan terhadap para korban. Proses penyelidikan juga masih berlangsung dan Polres Ciamis berkomitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Sementara kasus ini juga tentunya mendapat perhatian khusus dari Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI daerah Jawa Barat yang juga menyatakan keprihatinannya atas terjadinya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Ciamis. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Forum KPAID Jawa Barat atau Rinanto saat meninjau langsung perkembangan kasus di Mapolres Ciamis pada Jumat 9 Mei 2025 kemarin. Dan dia juga sangat prihatin atas peristiwa tersebut setelah berkomunikasi dengan
Kasat Reskrim maupun penyidik di Polres Ciamis, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ternyata kasus tersebut itu memang benar terjadi dan korban hingga saat ini yang diakui oleh terduga pelaku mencapai 13 anak di bawah umur. Atau juga mengapresiasi tentunya kinerja cepat Satuan Reskrim Polres Ciamis yang telah mengungkap kasus yang melibatkan pelaku yang berstatus motivator yang kerap hadir di lingkungan sekolah. Dia juga menambahkan bahwa korban dari kekerasan ataupun pelecehan seksual itu diketahui rata-rata berusia 14 hingga 15 tahun dan berstatus pelajar di Kabupaten Ciamis. Terkait langkah ke depan, KPAID Jabar tentunya menegaskan pentingnya fokus pada pemulihan kondisi daripada korban yang melibatkan pemerintah daerah hingga stakeholder yang lainnya. Pihaknya juga mendorong keluarga korban ataupun masyarakat yang mengetahui kasus serupa untuk tidak ragu melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang atau kepada pihak kepolisian. Mengenai motif pelaku, atau juga menyebut bahwa dari hasil dialog yang dilakukan kemarin di kantor unit PPA Polres Ciamis, bahwasanya pelaku belum kooperatif dan juga cenderung menganggap perbuatannya itu sebagai hal main-main. Hal ini menurutnya memperkuat urgensi terhadap pemeriksaan psikologis terhadap pelaku untuk mengetahui kemungkinan adanya gangguan seksual. Bahkan atau juga mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku ini memiliki komunitas tertentu di Kabupaten Ciamis dan ini tentu perlu pendalaman lebih lanjut oleh pihak berwenang yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian Kabupaten Ciamis. Hingga kini penyelidikan ataupun penyidikan masih berlangsung dan untuk jumlah korban itu masih memungkinkan bisa bertambah. KPAID Jabar menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian Polres Ciamis untuk berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas demi melindungi anak-anak dari kekerasan serupa di masa yang akan datang. Demikian Alinda, laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Ayu untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, Tribuners, berikut wawancara kami bersama dengan pihak terkait. Berikut tayangannya. Jadi untuk hal-hal seperti ini kami minta bantuan dan partisipasi yang luas dari masyarakat apabila ada hal-hal terkait dengan pelanggaran undang-undang terkait dengan anak, perlindungan anak dan perempuan agar segera disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Ya, karena ini menyangkut harkat dan martabat dan juga beban psikologi bagi korban. Kami dari Forum KW Jawa Barat menyampaikan prihatin dengan peristiwa yang sudah terjadi dan kami datang ke sini juga setelah kami melakukan komunikasi dengan Pak Kasat dan dengan penyidik. Ternyata peristiwa itu betul adanya terjadi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentu kami mengapresiasi jajaran di Polres Ciamis. Belum, sama sekali belum. Saya sendiri baru tahu tadi malam ya, dan itu tidak menyebutkan nama kampus sebetulnya. Cuma prinsipnya gini, saya kira semua kampus itu pasti support terhadap penegakan aturan ya, penegakan aturan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.